Beberapa warga menemukan potongan-potongan tubuh di sebuah lokasi yang berada di perkampungan. Pihak yang berwenang awalnya mengidentifikasi kasus ini sebagai kasus pemotongan anggota tubuh dengan motif yang belum diketahui. Ketika dilakukan penelusuran, ditemukan fakta gelap di balik kasus ini. Kasus ini tentang hubungan sejenis antara 3 orang pria. Ketiganya melakukan hubungan badan sekaligus yang menyebabkan hilangnya nyawa salah seorang dari ketiga pria tersebut. Simak kasus ini dan jadikan pelajaran agar terhindar dari perbuatan yang tidak pantas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sebelum saya mau mulai menjelaskan tentang kasus ini, saya ingin memberikan pesan di awal video. Saya berharap semoga teman-teman tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Apapun nafsu yang teman-teman rasakan dan inginkan, lebih baik berpikir dulu dan berusaha bagaimana caranya supaya bisa mengendalikannya. Atau hasilnya seperti kasus yang akan saya bahas pada video kali ini. Kasus ini berawal dari seorang pemuda yang kita sebut saja namanya Mino. Menurut keterangan orang terdekat Mino, dia ini terkenal sebagai pribadi yang baik walaupun dia sangat tertutup. Bahkan Mino ini agak-agak antisosial. Tapi ternyata di balik itu, dia menyimpan sisi gelap dalam dirinya. Mino diam-diam punya fantasi bernama BDSM. Buat teman-teman yang belum tahu, BDSM itu adalah perilaku seksual yang melibatkan berbagai bentuk permainan peran, kendali, dan juga penguasaan. Perilaku ini dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Dalam hubungan intim biasanya akan ada pembagian peran antara siapa yang memegang kendali dan siapa yang harus patuh pada orang tersebut. Pembagian ini tergantung kesepakatan masing-masing pihak. Kadang-kadang orang yang melakukan ini juga menggunakan benda-benda khusus seperti tali, borgol, cambuk, dan lain-lainnya. Banyak orang dengan fantasi ini memilih bergabung dalam komunitas-komunitas tertentu. Tujuannya kadang berbagi pengalaman atau mencari pasangan dengan fantasi yang sejalan. Perilaku semacam ini memang masih dianggap tabu atau semacam mungkin kelainan di masyarakat. Karena fantasi semacam ini kalau dilakukan itu bukan tanpa resiko. Resikonya antara lain cedera fisik seperti memar atau kerusakan tubuh permanen. Kalau nggak dikendalikan bisa berakibat hilangnya nyawa. Selain itu juga ada resiko trauma emosional yang tidak kalah seriusnya. Seperti yang saya bilang, perilaku semacam ini masih dianggap tabu. Orang yang melakukannya seringkali kemudian mereka merasa bersalah. Ada juga beberapa orang yang bilang kalau mereka dan pasangan mereka itu menjadi lebih dekat setelah menjalankan fantasi ini. Tapi sering juga nih yang terjadi malah sebaliknya. Muncullah rasa tidak percaya dan juga trauma psikis yang gak main-main. Di beberapa kasus ada juga yang melakukan hal-hal semacam ini dengan batasan-batasan yang disepakati dengan pasangannya. Tujuannya untuk meminimalisir bahaya selama melakukan hubungan intim dengan cara semacam itu. Tapi gak semua orang tahu hal tersebut. Dan inilah yang seringkali kemudian mengundang bahaya. Karena fantasinya ini, Mino bergabung ke sebuah kelompok yang berisi orang-orang yang juga terobsesi dengan BDSM. Sampai satu hari Mino punya kesempatan untuk menjalankan fantasinya tersebut. Ada salah satu anggota BDSM tempat Mino bergabung, kita sebut saja namanya Heru. Heru ini menawarkan diri untuk menjadi slave karena Heru merasa penasaran dengan hal tersebut. Slave dalam BDSM adalah istilah di mana orang yang memerankannya itu bersedia untuk disakiti secara fisik dan mental. Udah jelas nih, Mino langsung menerima tawaran tersebut dengan gembira. Karena dia selalu ingin menjadi peran dominan kepada slave-nya ini. Dan fakta kalau Heru dan dirinya ini sama-sama belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, justru membuat Mino melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk memanfaatkan Heru. Mino sangat bersemangat karena akhirnya hal yang selama ini hanya menjadi fantasinya bisa terwujud.
Tapi masalahnya Heru ini tinggal di kota lain. Tapi Mino yang sudah sangat dipenuhi nafsu dan juga sangat bersemangat, dia pun mencari cara supaya dia tetap bisa bertemu dengan Heru. Mino kemudian menghubungi temannya yang kita sebut saja namanya Rudy. Mino ini mengenal Rudy karena Rudy juga bergabung dalam kelompok BDSM tadi. Kebetulan juga nih, Rudy sama Heru tinggal di kota yang sama. Mino minta izin kepada Rudy untuk menggunakan kontrakannya sebagai tempat untuk menjalankan fantasinya dengan Heru. Rudy pun memberikan izin tapi dengan syarat kalau dia juga boleh memuaskan hasratnya ke Heru. Dan bisa dikatakan kok sebenarnya Rudy itu adalah orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Dan Rudy punya fantasi yang jauh lebih berbahaya. Mino kemudian setuju karena dia sudah gak sabar untuk meluapkan nafsunya yang sudah lama terpendam. Nafsunya ini membuat Mino sampai gelap mata. Setelah merencanakan semuanya, Mino kemudian mengatur pertemuannya dengan Heru di kontrakannya Rudy. Keesokan harinya, Mino berangkat ke kota tempat tinggal Rudy dan Heru. Untuk menghindari kecurigaan tetangga-tetangga kontrakan Rudy, Mino sengaja menaiki angkutan umum yang sampai tujuan di tengah malam. Begitu sampai, Mino langsung pergi ke kontrakannya Rudy, di mana di sana ternyata sudah ada Rudy dan juga Heru. Karena sudah gak tahan lagi setelah ngobrol basa-basi sebentar, Mino langsung mengajak Heru ke salah satu kamar. Dan di sana Mino mengikat tangan dan kaki Heru dengan sebuah tali. Mino juga melapisi tali tersebut dengan lakban coklat supaya benar-benar gak bisa dibuka. Dengan lakban yang sama, Mino kemudian menutup mulut dan juga matanya Heru. Mino memposisikan Heru untuk berdiri menempel di dinding. Dan melihat posisinya Heru, Mino merasa sangat-sangat puas. Dia langsung menghantam perut dan juga dadanya Heru berkali-kali menggunakan tangannya. Mino melakukan hal keji tersebut selama kurang lebih 15 menit. Heru sebenarnya mau berteriak kesakitan, tapi suaranya teredam oleh lakban yang menutup mulutnya. Rasa gak berdaya yang ditunjukkan oleh Heru malah membuat Mino semakin bersemangat dalam melancarkan aksinya. Sampai akhirnya Mino kelelahan, dia berhenti menyakiti Heru. Dia tersenyum sambil dia elus-elus perut dan juga dadanya Heru. Dan di titik ini gairah Mino sudah nggak lagi bisa dibendung. Mino kembali menghantam perut dan dada Heru berkali-kali dengan keras. Tapi kali ini Heru jatuh ke lantai dan nggak sadarkan diri. Teman-teman, hal ini terjadi karena hantaman pada dada kalau terlalu keras bisa menyebabkan gangguan pada irama jantung. Akibatnya terjadi penurunan aliran cairan tubuh ke otak yang kemudian mengakibatkan terjadinya gangguan kesadaran. Kalau hantamannya lebih keras lagi, bisa terjadi kerusakan pada pembuluh besar. Dan keadaan ini jelas bisa mengancam nyawa. Selain itu, kalau paru-paru sampai cedera dapat terjadi pembengkakan yang mengakibatkan kesulitan bernapas. Kalau selaput paru sampai rusak, udara bisa masuk ke ruang antara selaput paru. Akibatnya jaringan paru tertekan dan nggak bisa mengembang. Jika sampai terjadi patah pada tulang rusuk, maka akibatnya bisa lebih fatal lagi. Tulang rusuk bisa melukai paru-paru dan terjadilah kebocoran cairan tubuh yang nggak main-main. Selain itu bisa juga terjadi rangsangan pada saraf vagus sehingga denyut jantung menurun dan tensi pun juga bisa anjlok. Pada perut juga ada organ-organ yang vital seperti hati, limpa, pembuluh besar perut dan juga usus. Kalau sampai terjadi kerusakan maka dapat terjadi kebocoran cairan tubuh yang hebat. Di perut juga ada kumpulan saraf yang berpusat di perut. Nah, jika terjadi hantaman maka dapat menyebabkan penurunan detak jantung dan tensi. Dan inilah teman-teman yang terjadi pada Heru. Mino kemudian memanggil Rudy setelah Heru tergeletak gak berdaya. Dengan tenangnya si Mino bilang, "Rud, aku udah selesai nih, giliran kamu sekarang." Rudy pun masuk ke dalam kamar dan melihat Heru yang sudah terbaring di lantai. Pelan-pelan Rudy mendekati Heru dan dia cek nadinya. Waktu dia lihat nadinya itu ternyata masih ada tapi sudah mulai melemah. Tapi itu justru membuat Rudy merasa semakin bersemangat. Saat merasakan masih adanya denyut nadi tubuh Heru, Rudy menunjukkan ekspresi yang semakin bersemangat dan gairahnya pun muncul. Rudy tiba-tiba aja mendapat ide di mana dia tuh mau membangkitkan gairahnya lebih besar lagi. Dia mengeluarkan handphonenya dan menonton potongan adegan film kanibal. Buat teman-teman yang belum tahu, film kanibal ini rilis pada tahun 2006. Dalamnya ada potongan adegan di mana seseorang itu kepala dan lehernya dipisah-pisahkan. Di film tersebut tokoh utama tuh mendapatkan gairah dan kepuasan setelah melihat orang lain dipisah-pisahkan anggota tubuhnya.
Saya menyarankan agar teman-teman sangat hati-hati kalau ingin menonton film ini. Di film ini ada banyak sekali adegan yang sangat tidak nyaman untuk ditonton. Tapi anehnya Rudy ini malah punya fantasi untuk melakukan apa yang ada di potongan film tersebut. Dia merasa bergairah jika melihat seseorang yang kepala dan lehernya itu dipisah-pisahkan. Dan untuk memuaskan fantasinya, Rudy kemudian mengajak Mino untuk memisahkan kepala dan lehernya Heru. Dan saat itu teman-teman, Rudy mengajak Mino dengan santai, seakan-akan tuh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan anehnya lagi, Mino langsung menyetujui gagasan dari si Rudy. Mungkin saat itu hawa nafsu sudah menguasai keduanya itu benar-benar sampai gak bisa dikendalikan. Sampai logikanya udah gak ada sama sekali. Kemudian Rudy sama Mino menggotong tubuh Heru yang sudah gak berdaya ke kamar mandi. Di sana Rudy memposisikan tubuh Heru itu telungkup. Saat itu sebenarnya Rudy dan Mino dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan hal kejam tersebut. Tapi sayangnya mereka terlanjur gelap mata teman-teman. Rudy kemudian mengambil sebuah sajam, dia tempatkan di lehernya Heru bagian bawah. Sementara itu Mino menarik rambut Heru ke belakang supaya kepala itu agak tengadah. Rudy pun perlahan-lahan memisahkan leher dan kepalanya Heru. Dan saat itu badan kakinya Heru bergetar ketika sajam menembus lehernya. Cairan tubuh Heru pun muncrat ke berbagai arah di kamar mandi. Dan Heru tidak bisa melawan apalagi berteriak minta tolong. Karena posisi tubuhnya masih terikat erat dan ada lakban yang menempel di mulut dan juga di bagian matanya. Untuk mempercepat proses pemisahan kepala dan lehernya Heru, Rudy dan Mino ini seringkali berganti peran setiap beberapa menit. Mereka terus melukai leher Heru sehingga akhirnya kepalanya Heru pun terpisah dari tubuhnya. Dan bukannya berhenti, mereka malah bertindak lebih jauh lagi. Rudy lanjut melukai tangan kiri Heru hingga terlepas dari tubuhnya juga. Sementara Mino memisahkan kedua kaki Heru. Setelah melihat Heru yang tubuhnya sudah terpisah jadi beberapa bagian, Mino sama Rudy barulah mereka kebingungan. Mereka tuh sama sekali gak merasa bersalah. Mereka cuma bingung, ini potongan tubuh bagaimana cara kita membuangnya. Akhirnya Mino sama Rudy mencoba memutar otak. Bersama-sama mereka memisahkan tubuh Heru menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mulai dari isi perut sampai ke jari-jari tangan dan juga kaki. Kemudian Mino sama Rudy merebus jari tangan dan kaki tersebut dengan niat untuk menghilangkan sidik jarinya. Dengan harapan supaya tidak bisa teridentifikasi. Kemudian mereka menaruh potongan-potongan tubuh Heru ke dalam beberapa plastik. Plastik itu kemudian disebar di beberapa tempat. Mulai dari sungai, tanah kosong, sampai ke dekat pemukiman warga. Setelah kejadian tersebut, Mino langsung pulang ke kota asalnya untuk menghindari hukum. Tapi lagi-lagi, bangkai yang ditutup tetap akan tercium baunya. Dan itulah yang terjadi pada Mino dan Rudy. Beberapa warga menemukan potongan-potongan tubuh di sepanjang sungai. Para warga tersebut kemudian melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang tentu aja langsung sigap untuk menanggapi kasus yang cukup aneh ini. Awalnya penyelidikan sempat tertahan karena pihak berwenang tidak dapat mengidentifikasi jasad ini. Sampai titik terang muncul ketika potongan kepala ditemukan. Saat itu barulah identifikasi jasad dapat dilakukan. Dan hasil pemeriksaan ditemukan, jasad ini diketahui berjenis kelamin laki-laki, usianya antara 18 sampai 30 tahun. Tubuhnya dalam keadaan pembusukan lanjut dan dalam keadaan terpisah-pisah. Bagian tubuhnya mencapai ratusan potong. Dari irisan yang rata menunjukkan bagian tubuh dipisahkan dengan menggunakan sajam. Ada memar di bagian kepala yang menunjukkan adanya hantaman yang cukup keras. Karena hantaman tersebut sampai ke bagian tulang tengkorak, terlihat ada memar di tulang tengkoraknya si korban ini. Ditemukan juga adanya memar di sela-sela iga. Diketahui ada retakan tulang iga korban akibat hantaman benda tumpul. Ini menunjukkan ketika Mino menghantam tubuh Heru, kekuatannya itu sangat keras sehingga tulang iga Heru sampai retak. Leher korban terpisah dari kepala dengan irisan tepi rata akibat sajam. Adanya tanda peradangan menunjukkan kekerasan terjadi pada saat korban masih dalam keadaan hidup. Inilah yang menyebabkan korban meregang nyawa. Pihak yang berwenang kemudian mengetahui kalau jasad tersebut adalah Heru. Beberapa hari sebelumnya ada laporan orang hilang dari rekan-rekan Heru yang khawatir karena Heru ini tidak bisa dihubungi. Dan setelah dilakukan uji DNA diketahui kalau jasad tersebut memang adalah Heru. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan terhadap aktivitas Heru selama beberapa hari terakhir.
Mereka mengecek media sosial media sampai ke orang-orang terdekatnya Heru. Ditemukanlah fakta kalau Heru itu pernah bicara dengan Mino di sebuah aplikasi pesan singkat. Pihak yang berwenang langsung melakukan pencarian ke Mino. Dan untungnya berkat kesigapan pihak yang berwenang, Mino dapat diringkus dalam waktu yang singkat. Dari penangkapan Mino barulah pihak yang berwenang mendapat informasi tentang Rudy. Dan akhirnya Rudy pun berhasil diringkus dengan cepat oleh pihak yang berwenang. Rudy dan Mino pun dihukum setimpal atas perbuatan mereka, yaitu tindak menghilangkan nyawa secara berencana. Teman-teman, seringkali memang hawa nafsu itu membuat seseorang jadi gelap mata. Saking inginnya seseorang itu merasa puas, dia jadi nggak lagi peduli dengan keselamatan orang lain. Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan serta teman-teman baru. Dan juga mengendalikan rasa ingin tahu kita. Karena ingat, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Tapi sayangnya, seringkali seseorang tuh nggak tahu sebesar apa resiko tindakannya sampai semuanya terlambat.